Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Jumat 22 Mei 2020. Bacaan kronologis terambil dari 4 pasal yang semuanya berisi tentang persiapan Daud dalam membangun bait Allah. 2 Samuel pasal 24, 1 Tawarik 21-22, serta Mazmur 30. Bahasan kita hari ini terfokus pada 1 Tawarik pasal yang ke-22. Dan sebagaimana devosi dalam eksposisi, maka akan ada banyak data yang akan memperkaya wawasan kita untuk mengerti akan firman Tuhan. 1 Tawarik 22 ayat 12 berkata demikian, hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu, warisan mega proyek. Saudara, Daud ingin membangun sebuah mega proyek, membangun rumah untuk Allah semesta alam. Nah, Daud memberikan sebuah kriteria, rumah untuk Allah semesta alam atau bait Allah ini haruslah luar biasa besarnya. Ayat yang kelima, harus megah dan masyhur sampai ke seluruh dunia. Daud ingin sekali mengerjakan hal ini. Ayat yang ketujuh, sayang Daud dilarang oleh Tuhan. Maka mau tak mau Daud harus menyerahkan mega proyek ini kepada anaknya Salomo, ayat yang ke-11. Nah, Daud menyadari warisan mega proyek ini tidaklah mudah. Membutuhkan dana besar, membutuhkan modal yang besar, tenaga-tenaga ahli yang luar biasa, dan persiapan yang matang. Itu sebabnya mengapa Daud melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi anaknya di dalam melaksanakan mega proyek ini. Nah, saudara, Daud menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat dipersiapkan sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang inisiator. Namun, ada juga hal-hal yang harus dikerjakan sendiri oleh Salomo sebagai orang yang melaksanakan dan diberikan mandat. Mari kita memperhatikan hal-hal yang bisa dipersiapkan oleh Daud. Yang pertama, Daud mempersiapkan tanah untuk bait Allah. Tuhan sendiri yang menunjuk akan lokasi tanah ini, yakni tanah milik Ornan, ya 1 Tawarik 21 ayat 25, atau yang disebut juga nama lainnya Arauna. Ini nama dalam bahasa Hitit, 2 Samuel 24 ayat yang ke-24. Nah, ketika Daud menunjuk akan tanah ini, sang pemilik tanah yaitu Arauna sungkan atau bagaimana nggak mau nyebut angka. Lalu Daud mengatakan, oke lah, saya beli tanahmu 600 sikal emas. Nah, saudara, angka 600 sikal emas ini angka yang sangat besar. Harga bagi kaum saudagar kalau beli tanah itu sekitar 400 sikal perak. Ya, Kejadian pasal 23 ayat yang ke-16. Tapi Daud membayarnya bukan 400 sikal perak, kira lebih 42 juta saja itu sebenarnya. Tapi dengan 600 sikal emas, artinya 7 kilo emas. Sekitar 7 miliar mungkin kalau zaman sekarang. Bayangkan tanah harga 7 miliar, yaitu pasti tanah yang sangat baik dan sangat luas. Nah, kalau Anda tanya Pak David, tapi 2 Samuel 24 ayat 24 mengatakan Daud kok cuma bayarnya 50 sikal perak. Nah, ini uang DP, uang down payment ya. DP 50 sikal perak itu bagus sekali ya, kurang lebih 12,5% dari harga jual normal, yaitu 400 sikal. Jadi dikasih DP dulu 50 sikal perak, lalu kemudian datang bayar dengan 600 sikal emas kali ini. Luar biasa. Apalagi yang disiapkan oleh Daud. Daud bukan hanya memberikan tanah, bukan dengan harga yang wajar, tapi harga untuk rumahnya Tuhan. Daud juga menyiapkan para tenaga ahlinya, tukang-tukangnya, ayat yang kedua. Ya, dijelaskan lebih jauh ayat yang ke-15 dan 16a dikatakan sangat banyak pekerja telah didatangkan oleh Daud dari berbagai tempat. Mereka terdiri dari pemahat batu, dan tukang kayu, pengrajin emas, pengrajin perak, pengrajin tembaga, dan tukang besi. Ini orang-orang yang hebat sekali. Apalagi yang disiapkan oleh Daud. Ayat yang ketiga mengatakan sangat banyak besi untuk paku-paku dan sangat banyak tembaga. Kalau Anda bandingkan ayat yang ke-14 dikatakan banyaknya besi dan tembaga sampai tak bisa ditimbang lagi karena luar biasa banyaknya. Nah, saudara, peradaban manusia itu berkembang dari zaman kayu dan batu, lalu masuk ke zaman logam. Zaman logam dimulai dari zaman tembaga, lalu kemudian ketika ditemukan timah untuk campur tembaga ini masuk ke zaman perunggu.
Perunggu lebih keras dari tembaga sehingga bisa dipakai untuk membuat banyak perkakas rumah tangga dan senjata-senjata perang. Nah, zaman Raja Saul, bangsa Israel itu masih masuk zaman perunggu. Di zamannya Saul, pedang hanya ada 2 biji yang dari besi. Pedang 2 biji itu yang pegang hanya Raja Saul dan Yonatan. Yang lainnya cuma pakai senjata dari perunggu. Anda bisa melihat di 1 Samuel 13 ayat yang ke-22. Jadi Anda bisa bayangkan di masa Daud besi juga masih langka. Tapi Daud telah menyiapkan sangat banyak besi untuk paku-paku dan sangat banyak tembaga. Luar biasa lagi. Apalagi yang disiapkan oleh Daud? Sangat banyak kayu aras. Ayat yang keempat. Ini adalah jenis kayu yang diimpor dari negara yang jauh. Negara Sidon dan Tirus. Apalagi? Ayat yang ke-14. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, lebih tepat, sekalipun dengan susah payah. Ya, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi. Dan seterusnya, 14b, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Ya, saya tertarik dengan angka menyiapkan 100.000 talenta emas. Yang dikatakan Daud menyiapkannya dengan susah payah ini. Berapa sih 100.000 talenta emas? Nah, kalau Anda tahu kursnya dan hitung saudara-saudara 100.000 talenta emas, itu kurang lebih begini. Untuk membangun kemah pertemuan yang dibangun oleh Musa untuk bait Allah, itu Musa yang menyediakan 29 talenta emas ditambah 29 talenta plus 730 sikal emas. Itu kurang lebih sekitar 1 ton emas. Ya. Jadi untuk membangun kemah suci, ya Keluaran 38 ayat 24 sekitar berapa? 1 ton emas. Nah, Daud untuk bait Allah, dia siapkan 100.000 talenta emas. Berapa banyak itu? Itu angkanya sekitar 3,4 juta kilogram emas. Saya ulang, 3,4 juta kilo emas. Kalau dirupiahkan ya sekitar 3 juta ribu rupiah. Ya, saya sebut 3 juta ribu untuk mengatakan angka 3 dengan 15 nol yang ada di belakangnya. Ya, juta itu 6 nol, ya miliar itu 9 nol, ya triliun itu 12 nol, ini ada 15 nol yang di belakangnya. Ya, anggaran negara Indonesia setahun tahun 2020 ini sekitar 1.700 triliun rupiah. Kalau dibandingkan dengan emasnya saja yang disiapkan oleh Daud, itu sekitar 2.000 kalinya. Ya, artinya emas daripada bait Allah bisa menghidupi negara Indonesia selama 2000 tahun. Betapa besarnya, makanya Daud mengatakan sangat susah payah untuk mengumpulkannya. Dan ditambahkan lagi ayat yang ke-14, kalau bisa kamu hendaklah menambah lagi jumlahnya. Saudara, ini luar biasa. Apalagi yang disiapkan Daud untuk bait Allah. Dikatakan perintah kepada semua pejabat di daerah dan di pusat untuk membantu Salomo, ayat 17. Apalagi stabilitas keamanan di masa Daud, ayat 18. Apalagi Daud menggubah satu lagu khusus untuk upacara penabisan bait suci. Itulah Mazmur 30 yang kita baca tadi. Nah, setelah semuanya disiapkan Tuhan, saya sukacita sekali karena Daud demikian menghormati rumah Allah. Bahkan dia susah payah untuk berkorban demi pembangunan bait Allah. Dia selaku yang terbaik. Tapi Daud tahu yang mengerjakan pada akhirnya adalah Salomo, anaknya. Di pusat dari segala fasilitas yang diberikan oleh Daud kepada Salomo untuk mengerjakan mega proyek yang luar biasa ini, Daud memberikan 3 wasiat untuk dikerjakan Salomo. Saudara, ini adalah sebuah bentuk penulisan yang menggunakan gaya bahasa tertentu, yaitu pada ayat 2-19 dituliskan seluruh fasilitas yang diberikan oleh Daud, namun di puncaknya persis di tengah menjadi sentral daripada apa yang diberikan Daud adalah 3 wasiat yang terpenting. Ayat 11 hingga ayat yang 13. Wasiat yang pertama namanya berkat. Daud berkata, Tuhan kiranya menyertai sehingga berhasil. Keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya mengapa Daud mengucapkan berkat untuk anaknya bagi mega proyek yang luar biasa ini. Wasiat yang kedua namanya nasihat. Daud berkata, lakukan firman Tuhan dengan setia. Ayat 12 sampai yang ke-13a.
Dan wasiat yang ketiga namanya semangat. Daud berkata 13b, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan tawar. Saudara-saudara, untuk mengerjakan mega proyek yang sangat besar bagi anak-anak kita, maka mereka membutuhkan 3 wasiat selain fasilitas yang dapat kita berikan. Dengar, fasilitas itu bisa datang dan pergi, bisa hancur, diambil orang dan datang dan didapatkan lagi. Tapi 3 wasiat ini adalah perkara yang sangat penting yang diberikan orang tua untuk membekali akan anak-anaknya, yaitu berkat, nasihat, dan semangat. Dan setelah itu semuanya, Daud berkata dengan mantap kepada Salomo, Salomo, mulailah bekerja. Ayat yang ke-16b. Saudara, kalau kita ingin sebagai orang tua memberikan anak kita kesempatan untuk melakukan proyek yang besar dalam hidupnya, kita berikan mereka hal yang terbaik, dan kita baru dengan puas mengatakan, nak, mulailah bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih kalau kami sebagai orang tua boleh memberikan bekal bagi anak-anak kami menghadapi akan hari depannya, mengerjakan proyek-proyek besar dalam hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Maka kami sebagai orang tua mungkin sangat terbatas dalam memberikan fasilitas untuk anak kami. Tapi kami ingin memberikan wasiat yang penting di dalam mereka mengerjakan warisan proyek-proyek untuk kepekerjaan Tuhan. Tuhan, kami melepaskan berkat untuk anak kami. Jadikan mereka berhasil. Kami memberikan nasihat buat anak kami untuk mereka melakukan firman dengan setia. Dan kami ingin memberikan semangat untuk anak kami. Kuat hati, jangan tawar hati, sampai berhasil. Maka dengan tenang kami akan berkata kepada anak kami, nak, mulailah bekerja. Tuhan menyertai engkau sampai berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Amin.